Nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena kebaikan dan kemurahan yang terus dinyatakan atas kehidupan kita. Khususnya pada saat ini kita boleh diberi kesempatan yang sangat baik dan sangat indah sehingga kita boleh berbakti bersama. Saudara, mari kita akan lihat kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kita masih mendalaminya. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua, saya akan baca untuk saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Amin. Saudara, pada saat ini kita garis bawahi kata ketekunan. Ya, ketekunanmu adalah sesuatu yang sangat ironis, pujian yang diberikan oleh Tuhan, tetapi sekaligus mendapatkan kritikan atau celaan daripada Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendalami bagaimana pemimpin jemaat yang ada di Efesus khususnya adalah pribadi yang bekerja keras, membanting tulang, kopos, ya, yang benar-benar berjerih lelah, jerih payah yang sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya asal bekerja, tetapi dengan penuh ketekunan, kata firman. Nah, saudara, tentu menjadi perenungan buat kita. Udah kerja keras, tekun, kok bisa ya kehilangan kasih mula-mula? Nah, saudara yang saya kasihi, sebelum kita jawab itu semua, kita dalami dulu. Apa itu ketekunan? Dan di mana saudara dan saya saat ini? Apakah juga masuk kriteria pribadi yang tekun yang dimaksudkan oleh firman Allah? Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35, saya akan baca untuk saudara. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Supaya saudara dan saya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu upah yang dimaksudkan kehidupan kekal, maka saudara dan saya harus dengan tekun melakukan kehendak Allah. Bahkan jangan pernah melepaskan kepercayaan yang telah Allah berikan kepada setiap kita. Keyakinan kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya jangan pernah terlepas di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kata mengundurkan diri berarti tidak lagi beriman. Tidak beriman berarti tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara masih memiliki keyakinan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara berarti masih beriman. Dan upah orang beriman itu ya dan amin, artinya tidak pernah tidak. Pasti akan mendapatkan bagian-bagian yang dijanjikan oleh Tuhan sejak sekarang ini. Amin. Bukan saja nanti, tapi sejak sekarang ini
saudara pun mendapatkan kasih karunia untuk menikmati segala kebaikan, kemuliaan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sedikit waktu lagi Dia akan datang. Maka saudara, dengan kalimat itu saudara harus semakin bertekun. Apa maksud bertekun atau ketekunan tadi? Dalam bahasa aslinya dikatakan epimoni atau hopomone, yang artinya adalah tabah, memiliki daya tahan atau memiliki ketabahan. Bertekun dalam ketekunan, bertabah dalam ketabahan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita mendalami kata bertekun dulu. Hopomone artinya adalah daya tahan. Saudara dan saya seringkali merasakan tidak tahan terhadap proses yang ada. Entah dalam membangun kehidupan berumah tangga, ataupun dalam pekerjaan, di tengah masyarakat luas, artinya kita bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan berpelayanan atau di dalam kegerejawian, kita seringkali sudah tidak tahan. Maka banyak sekali yang undur. Bahkan dengan lantang berani mengatakan ora gerejo-gerejoan. Kalau yang berkaitan rumah tangga bubar ya ora popo. Loh, ini kan bahaya sekali. Kalau saudara dan saya adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, Ibrani pasal 10 mengatakan jangan lepaskan kepercayaanmu, imanmu, keyakinanmu, sekalipun kita harus memasuki proses kehidupan yang begitu luar biasa dalam pengertian kita. Ternyata tidak pernah luar biasa bagi Allah. Katakan amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Rumah tangga berbeda pendapat biasa. Konflik di rumah tangga terjadi biasa, bukan istimewa. Ada kerugian biasa, ada keuntungan biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Masyarakat kita ada yang nyinyir biasa, masyarakat kita ada yang dinamis, luar biasa, biasa itu terjadi dalam hidup manusia. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita memerlukan daya tahan, ketabahan. Sekalipun kita punya catatan secara alkitabiah dalam 2 Timotius, pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar, kalepos. Artinya kalepos sesuatu yang berat untuk dipikul. Kalau ini alat pikul, tentunya meringankan apa? Alat pikul dipakai untuk meringankan apa? Beban. Kuk dipasang juga dalam rangka untuk meringankan beban. Tetapi sekali lagi saudara, sampai-sampai alat pikul atau sarana prasarana yang disediakan oleh Allah pun seolah-olah kita tidak tahan, tidak kuat lagi. Kalepos. Walaupun saudara telah membanting tulang, bekerja keras, ya, jerih payah, jerih lelah, sangat luar biasa. Tapi sekali lagi saudara, kita masih membutuhkan ketekunan, daya tahan. Albert Einstein mengungkapkan kata-kata yang sangat luar biasa. Orang kuat adalah bukan seberapa dia bisa mengangkat beban, berapa berat beban yang diangkatnya. Orang kuat adalah orang yang mampu bertahan dalam mengangkat beban. Berapa lama beban itu diangkat atau ditanggungnya, itu baru orang kuat. Jadi orang kuat adalah orang yang mampu bertahan berapa lama membawa beban. Coba saudara, kalau saudara pernah konseling sama saya, aku sejak omah-omah sampai dino iki kok rasane ora pernah seneng. Itu berarti saudara sedang memasuki kriterianya Albert Einstein. Orang yang paling nyentrik di dunia. Tapi filosofinya sangat luar biasa. Orang kuat
adalah orang yang berapa lama dia bertahan menanggung beban, bukan beratnya. Kalau bicara berat, seorang kan yang lain berbeda. Setuju? Saya barangkali kuat mengangkat 1 ton, saudara mungkin hanya 100 kilo. Ya kan? Ini ilustrasinya begitu. Ya. Nah sekali lagi saudara, bukan berapa beratnya kita mampu mengangkat beban itu orang kuat, bukan. Tetapi ketika sudah bertahan menanggung beban, itulah orang kuat, orang yang hebat, kata Albert Einstein. Alkitab lebih daripada itu. Ketika saudara menanggung beban, maka Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang berbeban. Nah, kenapa? Karena Tuhan mau berikan, bukan kelegaannya, alatnya yang dimaksudnya. Tujuannya kok diberikan supaya terjadi kelegaan. Yesus berjalan dengan saudara, Yesus menanggung beban saudara, supaya saudara mendapatkan kelegaan. Itu kunci-kunci hidup saudara. Kalau kita sudah pegang kunci-kunci hidup seperti itu, aman hidup ini, nyaman hidup ini, enak. Tapi sekali lagi saudara, mari jangan begitu sangat banggakan pencobaan atau masalah. Itu biasa. Dan ketika Allah izinkan sesuatu terjadi, mari kita bersyukur kepadanya. Roma pasal 8 mengingatkan kepada kita ayat yang ke-28 sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah saudara adalah pribadi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Haleluya. Dalam Alkitab ada satu kisah yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai patokan atau pedoman hidup. Yusuf adalah pribadi yang terlahir di tengah keluarga yang berada. Siapa ayah Yusuf? Yakub. Yakub orang yang miskin, orang yang melarat? Bukan. Yakub orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kaya raya. Adalah Yusuf dari sebuah kehidupan. Yakub dengan istrinya lahirlah Yusuf. Hidup dalam kemapanan, hidup dalam kelimpahan, hidup yang tak pernah kekurangan. Tapi kita lihat perjalanannya. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mengizinkan sesuatu yang tidak masuk akal. Dari mulai dibuang, rekayasa dibunuh, dijadikan budak, dan terakhir-akhirnya menjadi narapidana. Yang tidak pernah tahu kapan ia akan bebas, sebab peradilannya tidak ada, main ceblosin saja ke penjara. Lebih kurang 13 tahun sampai 17 tahun dia menderita. Tetapi sekali lagi dalam catatan Alkitab tidak pernah kita temukan sungut-sungut, keluh kesah, dan seterusnya protes, komplain, kemarahan, tidak pernah kita temukan. Yusuf bisa menapaki proses hidupnya dengan ucap syukur. Ada satu perkara, ketika ia mengucap syukur dia mengakui Tuhan berdaulat. Ketika ia mengucap syukur dia menyadari siapa dirinya dan apa yang sedang Tuhan izinkan. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang saya kasih, bukan oleh kuat dan gagah, bukan karena KTBLC, bukan karena KKN, tapi hikmat daripada Allah yang turun kepada Yusuf, yang melepaskan dia dari segala penderitaan. Hikmat yang daripada Allah yang melepaskan Yusuf dari segala pencobaan. Hikmat yang daripada Allah yang menyelesaikan persoalan. Pertanyaannya, adakah saudara dalam menghadapi persoalan mengandalkan Tuhan? Adakah saudara ketika menghadapi berbagai tantangan, rintangan itu mengandalkan Kristus Yesus sebagai juru selamat saudara?
hari-hari ini sangat sulit kita menemukan catatan itu. Tetapi saya percaya KKS adalah pribadi yang sungguh-sungguh teruji dengan waktu. Saudara belajar terus-menerus untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Walaupun rasanya mana tahan, rasanya sudah tidak tahan lagi, terseok-seok. Bahkan ada beberapa orang sudah merasa tergeletak. Tapi puji Tuhan, Kristus Tuhan kita tidak pernah terlambat menolong. Ada banyak di antara saudara yang konseling yang berjumpa dengan saya, Pak, saya tidak tahan. Saya tidak tahan dengan istri saya tidak tahan dengan suami saya tidak tahan rumah tangga model begini, Pak. Saya sudah tidak tahan dengan pekerjaan saya tidak tahan dengan lingkungan saya. Tapi puji Tuhan, saudara, semua yang berkata begitu dengan saya sampai hari ini orang ini semuanya masih bertahan. Halo? Artinya rumah tangga masih bertahan, pekerjaan, usaha pekerjaannya masih bertahan, lingkup lingkungannya yang seperti apapun masih bertahan. Artinya apa, saudara? Itu ungkapan jiwa manusiawi yang memang menilai sesaat. Tetapi ketika saudara dan saya sujud di kaki Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita mencari hadirat Allah, maka di sanalah datang pertolongan daripadanya. Dari manakah datangnya pertolongan? Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong kita. Amin. Maka saudara, mari kita mau hupomone, memiliki daya tahan, ya, bertahan dalam bertahan. Angel ya, bertahan dalam bertahan. Artinya saudara sudah bertahan hari ini, tetaplah bertahan. Atau saudara sudah bertahan, tetaplah dalam pertahanan tersebut. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah ini yang susah hari-hari ini. Pak, saya sudah nggak kuat. Memang firman benar, indah pada waktunya. Tapi waktunya ini kapan? Kok nggak ada ujung pangkalnya? Beberapa hari yang lalu saya pun ditegur oleh Tuhan. Subuh-subuh mau doa pagi. Kenapa engkau berkeluh kesah seperti itu? Cepat-cepat saya minta ampun. Ya. Tuhan, maksudku tidak berkeluh kesah, nggak bisa. Saya yang mengungkapkan isi hati, nggak bisa. Ya. Kenapa kamu harus berkeluh kesah seperti itu? Dalam pengertian yang lainnya, kamu benar-benar memalukan. Waduh, ngeri loh saudara. Hupomone. Pelajaran-pelajaran yang kita terima dari Tuhan bersama-sama kita nikmati, saudara. Bahwa firman itu pedang bermata dua itu iya dan amin. Bukan saja saya mendorong saudara hupomone, tetapi saya juga harus hupomone. Harus punya daya tahan, daya juang. Bertahan dalam bertahan. Bukan berapa berat yang sanggup kita tanggung atau pikul. Tapi berapa lama kita sanggup bertahan menanggung beban itu. Itulah orang kuat. KKS adalah pribadi yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu saudara, ini kriteria bertekun. Jadi kalau ngomong bertekun, saudara sudah punya pengertian yang mendasar. Seperti itu catatannya. Bahkan dalam kitab Yakobus sangat-sangat luar biasa. Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bagian B nggak usah dibahas, itu pasti. Tapi kalimat yang bagian A ini mengingatkan kepada kita kalimat yang sangat berat tapi sangat serius. Berbahagialah orang yang bertahan pencobaan. Luar biasa. Dan saya bersyukur KKS semua adalah pribadi yang bertahan. Halo? Saya bersyukur saudara adalah pribadi yang bertahan. Ya. Ada sih 1-2 orang yang lari. Tapi saya selalu mengatakan biarkan, dia lagi pengen jalan-jalan, gak apa-apa. Nanti satu kali akan pulang. Karena memang
dia harus menemukan kembali pribadi yang sesungguhnya. Gembala yang sesungguhnya. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya saudara, Yakobus mengingatkan kepada kita sangat luar biasa. Berbahagialah. Ini sulit sekali ketika saudara masuk ke sengsaraan, masuk kesulitan, ya. Dia ngomong suruh berbahagia, bahagia piye? Wong rekosone yang ini. Udahlah ngucap syukur yang gimana lagi? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bertahan, hupomone, epimone adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Tetapi saudara, di sana dikatakan dalam ketekunan melahirkan tahan uji dan pengharapan. Yang paling menarik dalam hidup ini ada dua perkara yang susah dijawab secara umum, yaitu kematian. Yang pertama, saudara nggak tahu kapan kita mati. Setuju? Hanya orang-orang khusus yang diberitahu Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan. Nggak tahu kapan kita akan mati. Yang kedua, nggak ada yang tahu cara matinya. Besok aku nek mati maunya pas lagi sembahyang, gitu bisa? Boleh minta, tapi tahu nggak persisnya? Secara umum bisa dipahami dua hal. Rahasia ilahi, kapan mati dan bagaimana cara mati. Kalau tahu ini, pertahanannya pasti akan dipersiapkan secara luar biasa, bukan? Saudara tahu kalau di depan itu ada orang yang berniat jahat, saudara akan keluar? Apakah saudara akan keluar ketika saudara tahu bahwa di luar sana disediakan berkat 1 kilo emas setiap orang yang keluar dari gedung ini? Apa saudara akan keluar? Pertanyaannya bingungin ya. Memang harus tanyanya gitu. Gak usah disuruh keluar. Kalau saudara tahu ada berkat, pasti keluar. Nah, saudara, adalah yang menarik untuk kita renungkan. Tuhan Yesus itu tahu persis kapan ia mati. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana cara mati. Halo? Tuhan Yesus tahu persis caranya ia mati. Tapi dia bertahan. Hupomone, epimone. Dia bertahan untuk melewati proses tersebut sehingga keselamatan datang bagi saudara dan saya. Halo? Kalau hari ini saudara bertahan karena kita blank area, diberikan namanya pengharapan. Dengan peneguhan indah pada waktunya. Tapi kalau saudara tahu persis, enak sudah, maka saya selalu katakan penuhlah Roh Kudus. Dan bangunlah keintiman supaya komunikasi dengan Kristus Tuhan itu sangat indah. Memang beberapa orang di antara saudara berkata, Bapak tuh enak bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Seperti tadi, bangun baru rebahan mau menjelang jam 5 gitu ya, jam 4 lebih. Masih dalam posisi rebahan, kamu memalukan. Kenapa kamu harus berkeluh kesah seperti itu? Tidak harusnya kamu berkeluh kesah seperti itu. Bayangin saudara. Ya. Saya yang berkata, Tuhan maksud saya nggak berkeluh kesah, nggak bisa. Sebab kamu harus naikkan syukur orang yang mendengar apa yang terjadi dalam hidupmu itu. Orang itu bisa mendapatkan berkat daripadaku. Dapat kemuliaan daripadaku. Karena ucap syukur dalam penderitaan atau dalam persoalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita harus bertahan. Maka Yesus pernah berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi ada kalimat yang menarik. Namun ya Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu yang terjadi bukan kehendak. Itu luar biasa. Dia tahu
Maka ketika ia berdoa, keringatnya pun bagaikan darah. Karena begitu sangat mencekamnya. Prosesinya sangat begitu dramatis, sangat begitu mengerikan. Tapi sekali lagi saudara, ia pribadi yang memiliki daya tahan, hopomone, dia tabah, disiksa, didera, dia tabah. Pastikan pencobaan itu tidak melampaui kekuatan saudara. Halo? Enggak ada seorang pun di antara kita yang bisa bertahan seperti Yesus. Tapi saya percaya hadirnya Roh Kudus membuat saudara dan saya mampu melakukannya. Amin. Pertanyaannya sekarang, orang-orang di Efesus, pemimpin di Efesus, bekerja keras kopos, berjerih lelah, berjerih payah secara luar biasa, ditambah lagi dengan ketekunan yang kriterianya seperti tadi saya ceritakan. Bobotnya seperti itu. Kok bisa dicela? Kok bisa dikritik? Bahkan dikatakan ayat yang kelima dalam Wahyu pasal 2, bertobatlah seberapa dalam engkau jatuh. Artinya apa? Sangat serius. Kalau tidak mau bertobat berarti hilang kesempatan atau keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Hilanglah kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih, inilah satu perenungan buat kita. Pekerjaan bisa menghilangkan kasih mula-mula. Ketekunan ternyata bisa menghilangkan kasih mula-mula. Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidup? Terlanjur mereka bergiat dalam ladang Tuhan. Terlanjur mereka mengasihi dengan sangat luar biasa. Di tengah perjalanan proses tawar hati, keletihan, kelelahan yang tidak dikelola dengan bijaksana, melahirkan kemarahan, kejengkelan, tapi kegiatan rohani jalan terus. Orang-orang di saat itu melihat pemimpin di Efesus dan jemaat di Efesus, apakah ada kekurangan? Enggak ada. Bahkan dikalimatkan terhadap hal yang jahat pun mereka tidak sabar untuk melawan atau menolak. Tidak kompromi. Ini artinya pribadi karakter yang memiliki karakteristik yang spesial banget, serius banget dalam bertuhan. Loh kok bisa kasihnya bisa tawar? Kok bisa kehilangan kasih mula-mula? Bahkan sangat jelas, deskripsinya sangat jelas, mengerikan loh saudara. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Ini berarti serius. Ya. Gak ada istilah, ya gak apa-apalah. Bahasa kita cincailah, gak ada saudara. Langsung fokus, bertobat. Loh ini sesuatu yang sangat serius saudara. Pertanyaannya tadi belum selesai. Adakah saudara punya ketekunan seperti yang diungkapkan, diceritakan tadi, hopomone, daya tahan ketabahan yang istimewa tadi? Yang seperti itu saja kasih mula-mula, kasih kepada Kristus bisa luntur. Kalau saudara belum memiliki ketekunan yang seperti dimaksud, betapa sangat mengerikan perjalanan hidup kita. Maka sekali lagi saudara, KKS yang saya banggakan, mari kita sungguh-sungguh mengevaluasi kehidupan kekristenan kita. Saya mau garis bawahi, jangan berhenti kepada sebutan beragama Kristen. Tapi jadilah pengikut Kristus, Kristen sejati. Kristen yang sempurna. Dan yang sanggup membawa saudara seperti itu hanya Roh Kudus. Maka andalkan Roh Kudus sehingga saudara mengerti firman Allah. Bahkan saudara mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. 1 Korintus pasal 2. Saudara bisa mengerti apa yang ada dalam diri Tuhan. Sehingga kasih itu tidak akan pernah sirna.
Kisah yang sederhana seperti itu tadi saya sampaikan, ditegur Tuhan. Saya hanya mengucap syukur begini, setelah siang saya mengatakan luar biasa. Tuhan itu menjagai hidup saya secara pribadi itu dahsyat. Baru berkeluh kesah, bukan minta bantuan. Baru cerita saja. Mestinya kan harusnya nggak begini, harusnya begini. Itu sudah salah, saudara. Ini nggak sampai gotros geteh terus nangis-nangis mulai-mulai. Enggak. Itu sudah ditegur Tuhan. Kamu memalukan. Tidak seharusnya kamu berkeluh kesah seperti itu. Seharusnya kamu naikkan syukur atas semua peristiwa yang ada. Lu selektif sekali loh Tuhan itu memeriksa hidup kita. Seperti jemaat yang ada di Efesus, pemimpin yang ada di Efesus. Manusia nggak bisa lihat kelemahannya. Karena pekerja keras. Orang yang komunitas yang sangat tekun dengan kriteria yang sangat berbobot, hopomone tadi, daya tahan yang luar biasa. Bahkan tidak kompromi dengan dosa atau kejahatan. Dan yang keempat, menderita karena nama Tuhan. Waduh, luar biasa, ini militan, benar-benar militan. Kalau bicara ekstremis ini ekstrim, saudara. Radikal, ini sangat radikal. Tetapi ternyata di mata Tuhan belum ada apa-apanya. Jadi kalau saudara bisa mengukur sudah bekerja keraskah? Kalau belum ya minta maaf. Kalau saudara bisa mengukur seberapa tekun yang dimaksudkan, kalau belum ya minta maaf. Kok ngono kok njaluk penilaian dari Tuhan? Kayak gitu kok minta penghargaan dari Tuhan? Maka dari itu sekali lagi Alkitab mengingatkan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Roma pasal yang kelima mengatakan begini, saudara. Perhatikan dan simak baik-baik ya, ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah apa? Bermegah juga dalam ini yang maunya Tuhan tadi negur saya tadi loh. Ya, bermegah, mengucap syukur dalam kebahagiaan, kelimpahan, dalam kesengsaraan. Kita harus bermegah. Sekali lagi, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, nah itu dia, daya tahan, hopomone. Dan ketekunan menimbulkan tahan, uji, ketahanan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, diakui enggak hadirnya Roh Kudus dalam diri saudara itu? Maka sekali lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan izinkan semua yang saudara lihat, yang saudara dengar, membuat ketekunan itu tidak bernilai. Membuat kerja keras kita itu tidak bernilai. Membuat karakter yang begitu militan itu tidak bernilai. Tapi mari yang kita lihat, biarlah semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang kita dengar, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Oh Pak Hengki itu begini-begini. Saya mendengar, saya harus berkata, ya Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih untuk semua proses yang kau izinkan. Sekali lagi itu enggak gampang. Saudara sudah bekerja keras, saudara menolong seorang kan yang lain, saudara memberi bantuan kepada seseorang. Orang itu justru menikam saudara, mengkhianati saudara. Apa yang saudara buat? Titenono aku wegah nolong kowe meneh, begitu? Begitu? Semuanya kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Dan biar Tuhan yang menilai. Dan biar Tuhan yang memberikan keputusan apa yang akan terjadi. Maka sekali lagi butuh waktu yang panjang.
butuh latihan. Maka kalau contoh kelompok ini paling kiri sendiri dianiaya kelompok berikutnya, dianiaya kelompok berikutnya, dan seterusnya sampai paling ujung royok rame-rame mengucap syukur. Kalimat yang paling ekstrim, kalau toh pun nyawa harus putus karena sebuah kebenaran, mengucap syukur. Karena benih yang tertanam itu tidak akan percuma, dia akan tumbuh bagaikan tanaman yang kena pupuk iman, maka dia akan tumbuh dan dia akan menjadi suratan terbuka. Oleh sebab itu saudara, mari seperti kitab Roma tadi, kita bermegah juga dalam kesengsaraan, sebab kita tahu itu akan mendatangkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan apa? Tahan uji dan seterusnya. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, kasih mula-mula harus segera dikembalikan seperti semula. Alkitab mengatakan dengan jelas, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang tugas Tuhan berikan kepada saudara? Lakukan. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Lakukan. Gak usah tawar-tawaran, gak usah nyang-nyangan. Bab Tuhan, bojoku nganyel ke, gak usah. Tuhan, istri saya kok makin hari, gak usah nawar-nawar gitu. Ada yang konseling sama saya begitu. Pak, ini suami saya gini. Saya menemukan rokok, saya menemukan foto begini. Ucap syukur. Saya perlu tegur, gak usah. Loh Pak, gimana kok gak usah? Biar Tuhan yang negur. Tuhan kalau negur punya banyak cara, amin. Dan untungnya saya belum berdoa kepada suaminya, untuk suaminya. Tuhan, wampleen mulutnya, enggak. Tuhan, ngobongen mulutnya, enggak. Saya enggak pernah doa gitu. Saya hanya berkata, ya Bapak, engkau melihat akan suami daripada ibu ini. Engkau yang menjamah, lembutkan hatinya, berikan hikmat, berikan pengertian supaya ia kembali kepada jalan yang telah kutentukan. Itu bagaikan bara api ditaruh di kepala. Lain yang ngomong saya Tuhan bakar, padahal saya salah di hadapan Tuhan, malah kebakaran saya. Dan saya sedang melatih diri menjadi orang bengis. Tapi justru ketika saya melepaskan pengampunan, saya mohonkan belas kasih, itulah bara api ditaruh atas orang tersebut. Adakah di antara saudara yang hadir juga merasakan seperti itu? Haleluya, puji Tuhan. Maksudnya merasakan ada bara api di atas kepala saudara? Insya Allah tidak ada. Ya. Tapi jangan lupa, saudara yang hadir ini juga bagian daripada doa-doa saya seperti itu. Oh pantes ya, aku blingsatan, aku kepanasan nih, Mbak Enggi doanya ngono toh. Haleluya. Saya tidak punya kuasa untuk saudara. Saya tidak punya otoritas penuhnya untuk saudara. Yang memiliki otoritas atas hidup saudaranya Yesus Kristus. Tapi saya terjemahkan dalam bahasa manusia. Saudara bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya terjemahkan berdasarkan hikmat yang Allah berikan. Supaya saudara paham apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Sehingga saudara hidup dalam kasih karunia. Sehari lepas hari, bahkan sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan yang indah. Engkau telah berbicara secara luar biasa kepada setiap kami. Untuk kami terus Tuhan mengevaluasi hidup. Biarlah hidup kami senantiasa seturut dengan apa yang telah Engkau firmankan. Ampuni kalau kami seringkali menghindar akan semua persoalan, permasalahan, pencobaan, kesengsaraan. Kami mencoba lari dan cari jalan keluar sendiri. Ampuni Tuhan. Seringkali kami merasa sudah mencari Tuhan, tetapi belum ada jawab. Kami protes, kami marah, kami kesal hati. Ampuni Bapa. Akan kelalaian, kebodohan yang kami buat dan lakukan. Bahkan hal ini seringkali membuat kami semakin jauh daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ini kami serahkan setiap anak-anak-Mu tanpa terkecuali.
Engkau menjadi jawaban atas hidup mereka Tuhan. Engkau menjadi jawaban atas kehidupan setiap pribadi. Sebab Engkaulah jalan keluar atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kasih mula-mula boleh terus terngiang, boleh terus berkobar. Bahkan kami terus melakukan kembali apa yang telah kami lakukan dari semula. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan sedang maju ke depan.